Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Ardianti Fortuna dan rekan saya. Saya Celia Saputri. Saya Salma Nurliza. Saya Muhammad Farunizar. Si Muhammad Afal Baru. Di sini kami akan mempresentasikan jaringan komputer chapter 17. Baik, di sini yang pertama ada modul 17.1.1 Small Networks Topologies. Desain simpel menggunakan infrastruktur minimal, biasanya satu router, switch, dan access point. Dan ada satu jalur terhubung ke internet lewat satu koneksi WAN, kabel atau DSL. Kemudian 17.1.2 Device Selection for a Small Network. Kriteria pemilihan switch atau router didasarkan pada biaya kecepatan, jumlah port, dan modularitas. Kemudian ada fitur utama, harus mendukung keamanan, routing dasar, kemudian DHCP, NAT, dan QoS Quality of Service. Kemudian modul 17.1.3 IP Addressing for a Small Network. Skema terstruktur pembagian IP wajib direncanakan rapi untuk host, server, dan perangkat jaringan. Tujuannya untuk mempermudah pelacakan error, manajemen akses, dan dokumentasi. Kemudian modul 17.1.4 Redundancy in a Small Network. Ketersediaan tinggi mencegah jaringan mati total jika satu titik gagal. Kemudian ada solusinya, menyediakan jalur kabel cadangan atau perangkat ekstra untuk server atau internet. Selanjutnya 17.1.5 Traffic Management. Prioritas data, mengatur lalu lintas data berdasarkan tingkat kepentingannya. Kemudian ada fitur Quality of Service, memprioritaskan traffic sensitive delay seperti VoIP dan video di atas browser biasa. Dan selanjutnya modul 17.2.1 Common Application, aplikasi pengguna program yang langsung dipakai manusia seperti browser, email. Kemudian layanan latar belakang, protokol internal yang memformat data aplikasi agar bisa dikirim. Modul selanjutnya 17.2.2 Common Protocol, DNS, mengubah nama domain menjadi alamat IP. Kemudian ada DHCP, membagikan konfigurasi IP otomatis ke klien. Dan ada HTTP atau HTTPS, protokol untuk mengakses halaman web. Kemudian ada FTP, protokol untuk transfer file. Kemudian ada email, protokol untuk kirim atau terima pesan email. Selanjutnya modul 17.2.3 Voice and Video Application. Sensitive delay, aplikasi VoIP atau video butuh pengiriman cepat tanpa jeda. Protokol utama memakai FTP dan SIP untuk kelola panggilan. Dan butuh quality of service, wajib diprioritaskan agar kualitas suara atau video tidak terputus. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya di 17.3.1 yaitu ada Small Network Group. Yang pertama kita membahas di bagian ini kita mempelajari bagaimana sebuah jaringan kecil yang awalnya sederhana dapat dirancang untuk berkembang atau bertumbuh seiring bertambahnya kebutuhan organisasi. Di 17.3.2 protokol analisis selanjutnya kita akan melakukan analisis terhadap protokol-protokol yang digunakan untuk memastikan bahwa jaringan tetap efisien saat mulai berkembang. Di 17.3.3 di sini ada employee network session, yaitu kita ini bagian penting untuk memantau bagaimana karyawan menggunakan sumber daya jaringan sehingga kita mengalokasikan bandwidth dengan lebih tepat. Di 17.3.4 di sini yaitu check your understanding, yang dimana scale to longer networks, yang dimana kita akan menutup bab ini dengan sesi kuis untuk memastikan kita paham bagaimana langkah-langkah strategis dalam meningkatkan skala jaringan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
lanjut, 17.4 verifikasi konektivitas dengan ping. Perintah ping digunakan untuk menguji konektivitas dasar antar perangkat. Caranya dengan mengirim pesan IP tujuan dan menunggu pesan balasan atau EXO reply sebagai bukti bahwa kedua perangkat terhubung. Yang kedua, ping yang diperpanjang. Secara default, ping menggunakan IP antarmuka router terdekat sebagai sumbernya. Dengan extended ping, kita bisa mengubah parameter tersebut secara manual, seperti menentukan IP sumber spesifik dari jaringan LAN yang berbeda. Verifikasi konektivitas dengan traceroute. Jika ping hanya memberi tahu terhubung atau tidak, traceroute berfungsi melacak jalur paket. Perintah ini menampilkan daftar semua router yang dilewati paket. Di sini saya akan menjelaskan selanjutnya itu chapter 17.5. Jadi pertama ada konfigurasi IP pada host, Windows, Linux, dan macOS. Jadi setiap sistem operasi memiliki perintah khusus melalui command line interface. Kemudian itu ada Windows IP config melihat info dasar, dan ada IP config melepas dan meminta IP baru dari ADH server. Linux menggunakan perintah IP config atau IP address, dan macOS menggunakan perintah IP config atau perintah spesifik seperti network setup. Kemudian itu ada perintah ARP. Perintah ini digunakan di Windows, Linux maupun Mac untuk melihat tabel ARP pemetaan alamat IP ke MAC address. Kemudian itu ada perintah verifikasi pada perangkat Cisco atau iOS. Nah, ini teknisi jaringan menggunakan perintah untuk memeriksa status dan konfigurasi router atau switch. Ada show running config memeriksa konfigurasi yang sedang berjalan saat ini. Kemudian itu ada Cisco Discovery Protocol atau CDP. Itu adalah protokol milik Cisco yang bekerja di layer 2 atau data link. Yang pertama fungsinya menemukan dan mengumpulkan informasi perangkat Cisco lain yang terhubung langsung. Kemudian itu ada perintah show CDP neighbors, itu melihat tetangga dekat. Kemudian itu keamanan karena bisa dimanfaatkan oleh penyerang untuk memetakan jaringan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada 17.6 troubleshooting methodologies. Pada 17.6.1 basic troubleshooting approach. Ada beberapa pendekatan dasar dalam melakukan troubleshooting jaringan. Pendekatan pertama adalah top down, yaitu memeriksa lapisan fisik berdasarkan model OSI. Pendekatan kedua adalah bottom up, yaitu mulai pemeriksaan dari lapisan fisik seperti kabel, konektor, dan perangkat keras. Kemudian dilanjutkan ke lapisan yang lebih tinggi. Selain itu, terdapat pendekatan Divide and Conquer, yaitu penentuan terlebih dahulu letak kemungkinan masalah, kemudian memeriksa ke arah atas atau bawah hingga menyebabkan gangguan ditemukan. Pemilihan metode bergantung pada jenis masalah, pengalaman administrator, dan kondisi jaringan yang sedang ditangani. Pada 17.6.2 revolve or escalate. Setelah penyebab masalah ditemukan, administrator harus menentukan apakah masalah dapat diselesaikan sendiri ataupun perlu diteruskan kepada pihak yang lebih berpengalaman. Jika masalah masih berada dalam kewenangan dan kemampuan administrator, maka perbaikan dapat dilakukan secara langsung. Namun apabila masalah melibatkan perangkat khusus, kebijakan perusahaan atau memerlukan hak akses yang lebih tinggi, maka masalah harus dieskalate kepada teknisi atau administrator tingkat lanjut. Putusan ini penting agar penyelesaian masalah lebih cepat dan tidak memperburuk kondisi jaringan. Pada 17.6.3 debug comment. Perintah debug pada Cisco iOS digunakan untuk menampilkan informasi secara langsung mengenai aktivitas yang sedang terjadi di dalam router atau switch. Perintah ini sangat membantu administrator dalam menganalisis proses routing, pertukaran paket maupun kesalahan konfigurasi yang sulit dideteksi. Penggunaan perintah biasa. Namun, karena menghasilkan informasi yang sangat banyak dan diproses secara real time, penggunaan debug harus dilakukan dengan hati-hati. Jika digunakan secara berlebihan pada perangkat yang sedang beroperasi, perintah ini dapat meningkatkan beban CPU dan mempengaruhi kinerja jaringan. Pada 17.6.4 terminal monitor command. Perintah terminal monitor digunakan agar pesan dan hasil dari perintah debug dapat ditampilkan pada sesi terminal jarak jauh, seperti saat menggunakan SSH atau Telnet. Secara default, pesan debug tidak akan muncul pada terminal remote. Oleh karena itu, administrator harus mengaktifkan terminal monitor terlebih dahulu agar dapat memantau proses troubleshooting secara langsung. Setelah proses selesai, fitur ini bisa dinonaktifkan kembali untuk mengurangi tampilan pesan yang tidak diperlukan.
video presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.